Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Ruran dari PT Pohon Bidara Medica dan kita sangat bangga sekali dan sangat senang sekali karena pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Direktur Pelayanan di WooCare Center Bogor ya. Dalam hal ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ana ya dari WooCare Center, dan Bu Ana ini adalah penggagas pelayanan paliatif ya Ibu Ana. Ya, betul. Ana ini sudah sangat deket lah kami ya, ngobrol-ngobrol selalu ya, dan saya sangat sekali banyak sekali harapan-harapan dan juga bukan sekedar harapan tapi sudah banyak yang dikerjakan ya teman-teman, baik itu di WooCare Center dan juga program-program lain di luar yang memang berhubungan dengan pelayanan di masyarakat. Dan nanti kita akan banyak bicara, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ana. Dan Ibu Ana sebagai penggagas pelayanan paliatif di WooCare Center, harapannya apa ya Bu ya itu di WooCare Center dengan pelayanan yang Ibu berikan? Ya, makasih kesempatannya, makasih untuk undangannya PT Bidara Medica. Ya, jadi kalau ditanya harapan tuh banyak ya pastinya ya. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan paliatif secara khusus, ya kita berharap WooCare Center bisa menjadi Center of Excellence dalam asuhan paliatif, baik di Kota Bogor maupun juga di Indonesia, gitu ya. Karena itu kita melakukan banyak sesi edukasi kepada masyarakat awam, kepada nakes di Fasiankes di Bogor. Ya, jadi cita-citanya banyak Bururan, mudah-mudahan tercapai ya. Amin, ya Bu, karena kalau dilihat memang itu sangat dirasakan sekali ya manfaatnya sampai saat ini yang dikerjakan, bahkan jejaringnya lebih luas lagi ya Bu ya. Kalau saya lihat dari yang dipresentasikan, kemudian hasil-hasil yang telah dilakukan itu jejaringnya semakin luas gitu, dan itu memang sangat dibutuhkan, luar biasa sekali Bu Ana. Ya, amin, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bu Ana, untuk kasus-kasus yang ada di WooCare Center, nanti kan Ibu akan saya tanya-tanya juga nih Bu, nggak apa-apa ya? Ya, karena bersedia tanya-tanya makanya kita sesi ya sekarang ya. Benar Bu Ana, karena saya melihat juga Bu Ana selain sebagai Direktur Pelayanan di WooCare Center, yang memang nanti membawahinya di pelayanan di WooCare Center ya. Jadi para sahabat sekalian, kalau di WooCare Center ini pelayanannya kan di bidang luka, stoma, dan inkontinensia, dan semua nakesnya itu perawat ya Bu Ana? Ya, semua perawat dan juga memang menjadi pusat buat teman-teman yang melakukan pelatihan itu. Kalau di WooCare Center mereka akan bisa turun ke klinik dan akan nanti siapa yang belum bertemu atau berkenalan dengan Bu Ana, nah Bu Ana nih ya, Bu Ana adalah Direktur Pelayanan di WooCare Center. Bu Ana boleh bisa dijelaskan sedikit, lebih senang saya kalau dengar ceritanya Ibu Ana tentang background pendidikannya nih Bu. Bagus banget soalnya saya lebih suka mendengarkan Ibu menjelaskan langsung daripada saya menjelaskannya, nggak Bu? Ya silakan Bu Ana. Ya, jadi saya kebetulan S1-nya itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Jakarta, Sinkarolus. Belum lama sebenarnya, saya selesai NARS 2009. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan sebagai perawat klinis gitu ya di rumah sakit. Lalu kemudian saya juga setelah itu sempat juga menjadi nurse educator, menjadi asisten lecture di satu universitas gitu ya. Kemudian saya dapat kesempatan belajar lebih dalam lagi tentang keperawatan lewat beasiswa pemerintah Australia dan Indonesia AAS itu, sehingga saya waktu itu mengambil jurusan specialization in chronic conditions ya, Master of Nursing gitu di Australia. Nah, kemudian saya kembali ke sini, ternyata diberikan jalan untuk berkiprah di bidang asuhan paliatif di salah satu yayasan di Jakarta, sampai akhirnya saya ketemu juga dengan banyak teman-teman dan ketemu dengan WooCare, dan sekarang jadi tadi ya seperti Bu Ran sampaikan menjadi Direktur Pelayanan di WooCare gitu ya. Belum terlalu panjang sih sebenarnya. Luar biasa Bu Ana. Jadi memang kalau dilihat dari cerita Ibu Ana tadi, jadi memang semakin kesini semakin
mengerucut gitu ya Bu ya, jadi semakin spesialis gitu, jadi memang kekhususannya semakin ditemukan. Nah ini sangat menarik bagi adik-adik yang memang sekarang lagi menuntut ilmu ya di dunia keperawatan khususnya, atau mungkin dunia kesehatan lainnya yang punya ketertarikan nih. Jadi ini bisa menjadi referensi kemana sih peminatan kita ya, apalagi kalau di sini banyak adik-adik yang lagi sekolah perawat, jadi bisa melihat satu referensi dari Ibu Ana. Ya, baik Ibu Ana, sangat menarik sekali untuk perkenalan kita pada saat ini, dan mengapa akhirnya nih Bu, ya, akhirnya menjadi seorang direktur pelayanan di WCare Center tertarik gitu ya untuk ada di WCare Center gitu ya, karena seperti yang Ibu tadi ceritakan, Ibu udah di sini gitu. Kemudian tertarik untuk ada di WCare Center dan memilih karena fasilitas pelayanan kesehatan di sini kan pasiennya khusus luka, stoma, dan inkontinensia. Kira-kira dari 3 komponen itu apa yang menarik menurut Ibu Ana sehingga Ibu yang harusnya bisa mengembangkan keilmuan yang lainnya di tempat yang lain, tapi memilih WCare Center nih tempat saya bisa untuk mengembangkan pelayanan yang saya impikan gitu. Bagaimana Bu? Silakan. Ya, jadi sebenarnya awal saya mendengar tentang enterostomal therapy nurse (ETN) itu jauh beberapa tahun lalu. Jadi ketika awal saya berkarir ya, saat itu saya masih di rumah sakit. Kemudian saya ada pasien yang lukanya sulit sembuh, kemudian dipanggil ETN ya, perawat spesialis luka. Dan saya saat itu sangat terkesan gitu ya dengan kemampuan perawat ETN itu untuk menangani luka gitu ya. Itu perkenalan pertama saya gitu ya dengan perawat spesialis luka. Tapi kemudian beberapa tahun setelah itu, ketika tadi saya sebutkan saya bekerja di yayasan yang memberikan asuhan paliatif, pastinya saya melihat banyak kasus-kasus luka pada pasien-pasien paliatif, baik itu luka tekan, gitu ya, luka kanker gitu, yang challenging, dan pada saat itu tim kami juga beberapa kali mengkontak teman-teman di WCare. Salah satunya Ibu Widasari gitu ya, yang memberikan masukan-masukan tentang perawatan luka. Nah, di situ saya makin menghargai ya peran perawat luka dalam meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Karena dengan perawatan yang tepat, barutan yang tepat, itu masalah nyeri, kemudian masalah bau ya, eksudat yang berlebih, perdarahan itu bisa sangat teratasi dan membuat pasien nyaman gitu. Jadi ketika sekitar tahun lalu lah ya, saya kesempatan kenal WCare, teman-teman di sini, lalu Bu Wida, saya jadi makin sadar tuh bahwa WCare punya tujuan yang besar gitu, terutama untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat, khususnya di bidang perawatan luka, stoma, inkontinensia di Indonesia, sehingga peran perawat itu lebih nyata dalam meningkatkan kualitas hidup pasien gitu. Jadi menurut saya luar biasa kalau saya kemudian dikasih kesempatan untuk menjadi direktur pelayanan. Buat saya ini kehormatan gitu ya untuk sama-sama melayani teman-teman di sini gitu. Luar biasa banget Bu, karena dulu jadi waktu Ibu ketemu teman-teman yang pakar di bidang luka, dulu ketemunya perawat yang potensinya luka atau tadi ITN ya Bu ya? Tapi pada saat itu maksud saya lagi ngatasin kasus luka ya? Ya, betul. Ya, jadi waktu itu saya juga karena saya masih junior sekali ya, jadi saya nggak terlalu paham gitu ya. Tapi waktu saya lihat ada luka yang udah dirawat sama teman-teman di tempat saya, tapi kok masih terus terbuka ya gitu. Akhirnya, ada spesialis luka nih ITN gitu ya. Wah itu, ada yang luar biasa ternyata kompetensinya. Ya. Berarti ada yang dilirik-lirik gitu ya. Ternyata jadinya sekarang Bu Ana menjadi pemimpin dari para ITN. Wah, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi artinya kita juga di perawatan luka, stoma, dan inkontinensia menyadari bahwa kita nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi kita butuh ya untuk bukan saja multidisiplin yang multidisiplin artinya profesi-profesi lain, tapi kita juga butuh memang kepakaran buat sesama teman perawat yang memang kita bisa harus saling menopang. Jadi perawat luka, stoma, inkontinensia memang butuh teman-teman yang seperti Ibu Ana yang memang bisa untuk bersama dengan kita bisa mengembangkan untuk perawatan luka, stoma, dan inkontinensia lebih dari yang kita kerjakan sekarang gitu. Harapannya memang untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dan ini sesuai dengan visi misi kehidupan ITN dan visi misi
Ibu Ana, benar nggak tadi? Karena kalau saya Betul, simpulkan, betul. oh ya itu. Ya, Kalau nggak sesuai sejalan. visi misinya, kayaknya nggak kesini gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sejalan gitu. Ya Bu Ana, bicara soal luka, ya ini saya fokuskan ke luka dulu nih Bu. Ya. Apa aja Bu kasus yang ditangani di WCare Center selama ini? Yang mungkin juga ada cerita khusus yang Ibu mau ceritakan, mau sampaikan sehingga bisa menginspirasi kita semua. Ya, di WCare kami menangani berbagai kasus luka ya, baik luka akut ataupun luka kronis. Mulai dari luka bakar, ya, luka diabetes, bisa DFU, diabetic foot ulcer, ya, atau luka diabetes karena penyebab lainnya. Kemudian luka tekan, pressure injury, lalu luka kanker, luka pasca operasi, terutama yang ada penyulit seperti ada dehiscence begitu ya. Luka psoriasis, paronkia dan lain-lain gitu. Nah, kondisi-kondisi luka ini juga seringkali dibarengi dengan banyak penyulit. Jadi yang ada infeksinya atau gangguan sirkulasi ya, atau kondisi-kondisi hiperglikemi gitu ya, atau masalah sistemik lainnya gitu. Jadi kasusnya sangat beragam dan kebanyakan memang pasien yang datang ke sini itu biasanya yang pernah dirawat tapi belum kunjung sembuh sehingga mencoba perawatan di WCare Center. Jadi memang biasanya kondisinya cukup kompleks begitu. Oke Bu Ana, jadi memang sangat-sangat bervariasi juga Bu Ana ya, dari kasus-kasusnya dari diabetes, mellitus dan semuanya tadi saya nggak akan ulang lagi karena nanti akan kita bahas lagi nih. Dari semuanya kasus-kasus ini sebenarnya yang paling membuat Bu Ana itu wah ini nih yang benar-benar mungkin ada suatu kepuasan tersendiri itu per kasus nggak sih Bu yang dihadapi? Ataukah Ibu lebih kepada oh ini nih fokusnya seperti tadi ada gangguan sirkulasinya itu yang lebih menantang atau seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau saya yakin juga mungkin bukan cuma saya tapi teman-teman tim yang lain gitu ya. Kalau ditanyakan kondisi luka, situasi yang seperti apa yang membuat kita ngerasa wah ada kepuasan gitu ya. Pastinya adalah kalau luka itu sembuh ya. Kalau pasien bisa mengalami kesembuhan, kita merasa puas gitu ya. Dengan hal itu. Apalagi kalau bisa lebih cepat daripada waktu yang kita estimasi, yang kita perkirakan gitu. Nah, tapi juga banyak dalam kenyataannya banyak juga yang kondisi yang challenging, yang menantang. Biasanya sih secara teknis ya luka kalau derajat 4 gitu ya, yang dalam ya sampai ke tulang tendon, kemudian luas, lalu lukanya terinfeksi gitu ya, atau luka ada gas gangrennya itu pasti juga cukup menantang gitu. Terutama kalau ada penyulit-penyulit tadi yang saya sebutkan gitu ya. Tapi dalam observasi gitu ya dalam pengalaman saya dan teman-teman yang paling menantang sebenarnya kalau ada kondisi sistemik yang mempengaruhi luka tapi ada kesulitan dalam artinya kalau dia perlu tadi ya buruan bilang mendapatkan tindakan dari disiplin lain tapi kita ada kesulitan menjangkau disiplin itu gitu ya. Jadi itu yang cukup challenging gitu karena perlu ada keterbukaan untuk kerjasama, kemudian ada rasa percaya. Nah, rasa percaya itu biasanya kan dari pengalaman kerja bersama ya. Kemudian akhirnya jadi tahu kompetensinya perawat luka seperti ini begitu kan ya. Jadi perlu waktu gitu kan. Kemudian juga kadang-kadang perlu juga kerjasama formal ya, jadi antara institusi ya untuk bisa berkolaborasi gitu. Jadi itu yang cukup menantang. Nah kemudian yang menantang juga kalau kesembuhan lukanya dipengaruhi oleh situasi non adheren ya, ketidakpatuhan. Ini sering sekali ya. Gitu. Jadi luka diabetes yang tidak kunjung sembuh karena memang intake-nya tidak terkontrol, jadi hiperglikemi gitu ya, atau misalnya dia ada luka dengan kalus yang harus offloading gitu ya, tapi terus pasiennya sulit untuk membatasi aktivitas, jadi terus keteken gitu ya. Nah ini juga edukasi yang diberikan itu penting, tetapi juga mungkin bisa mengenali pasien ini, mengenali keluarganya. Itu juga hal yang penting supaya dengan mengenali itu kita tahu apa sih yang bisa membantu dia untuk adherence gitu. Ya mungkin itu beberapa contoh kasus ya yang saya lihat. Nah, yang mungkin yang mau saya garis bawahi memang
Karena itu upayanya di Woker Center kita selalu menekankan bahwa upaya kita itu melibatkan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif gitu. Jadi artinya ya kita tidak ya tadi promotif ya bersifat edukasi itu dilakukan supaya masyarakat luas tahu cara mencegah luka gitu ya dengan pemeriksaan kaki misalnya gitu. Kemudian juga kalau memang sudah ada luka ya kita coba upayakan kuratif, tindakan kuratif, dan seringkali sesudah itu masalahnya adalah fungsinya ya, apa setelah dia lukanya sembuh lalu bagaimana dia berfungsi sebagaimana seharusnya. Itu juga kita memberikan edukasi tentang rehabilitatif, jadi cara penggunaan alat bantu dan lain-lain gitu ya. Dan juga yang lainnya adalah paliatif gitu. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa ada kondisi sistemik yang berat yang tidak bisa diperbaiki ataupun ada support dari keluarga yang kurang sehingga sulit pasien untuk datang dan lain-lain, mungkin akhirnya kita melihat tujuan lukanya bukan lagi kesembuhan tetapi maintenance ya ke arah paliatif gitu. Jadi di Buker kita waktu kita melihat kasus seperti itu kita selalu diskusi dengan tim untuk memastikan kita memahami situasi pasien dan kemudian bisa menolong pasien memiliki pemahaman tentang kondisinya dan harapan yang sesuai gitu ya dengan situasinya. Gitu. Ya, luar biasa Bu. Jadi benar-benar ada hal yang menantang dan juga memang targetnya tadi Bu ya, bahwa di preventif, promotif, ya kuratif dan rehabilitatif itu semua ada peran dari perawat luka, stoma dan inkontinensia. Yang ngomong-ngomong nih Bu, berarti semua staf Ibu kita semuanya sudah ini ya pelatihan ya Bu ya di Woker Center. Ya. Sudah kompetensi ya Bu ya. 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 Dan ini pelayanannya Bu, apakah di Woker Center aja? Kalau di home care kan saya taunya juga ada home care ini pastinya ya. Home care-nya itu sudah sampai menjelajah kemana aja nih Bu? Karena juga banyak cabang nih, jadi Bu Ana ini yang benar-benar banyak nih yang di bawah ini ya. Jadi berapa cabang tuh Bu? Dan pelayanannya? Memang home care itu daerah Jabodetabek ya. Jadi walaupun itu misalnya Jakarta Kota, Jakarta Utara gitu ya, yang jauh kami tetap ke sana juga gitu kalau ada pasien gitu ya, atau daerah Kabupaten Bogor, Lewiliang gitu ya, yang cukup jauh juga kalau ada pasien yang butuh kami juga ke sana juga gitu. Jadi dari ujung ke ujung memang dilayani pasiennya. Kemudian juga kita ada cabang, ada di satu ada pusat di Bogor gitu ya, lalu ada di Rumah Sakit Umi di Bogor, kemudian ada di Melia Cibubur, ada di Klinik Puri dan Tanah Abang, kemudian juga ada di Bandung, ada 3 cabang di Bandung. Jadi memang tadi ya cukup banyak dengan harapan bisa menjangkau semakin banyak masyarakat gitu Bu. Luar biasa Bu, ya banyak banget ya cabang dan semuanya sudah bisa mudah-mudahan makin bisa menjangkau banyak ya Bu ya di Jawa Barat berarti dan Jabodetabek ya Bu ya. Ya, keren banget. Ya Bu Ana, nah ini Bu Ana tadi hal yang menarik memang karena programnya ini harus dipahami juga oleh setiap orang karena banyak juga kasus-kasus luka yang mereka di masa pandemik ini yang akhirnya mereka coba rawat sendiri gitu. Jadi dengan adanya mengenalkan tentang pelayanan perawatan luka, stoma dan inkontinensia, dan ternyata tadi udah dijelaskan oleh Ibu Ana, perawatan yang dilakukan bukan hanya kasus-kasus diabetes mellitus ya, lukanya karena akibat DM gitu, tapi kanker dan banyak lagi ya, termasuk gangguan vaskuler yang memang kalau masih membutuhkan memang harus belum pernah mendapatkan terapi dari dokter ya memang nanti akan diarahkan. Jadi ada dokter juga ya Bu ya yang memang sudah berkolaborasi dengan Woker Center. Jadi memang perawat kerjanya kompetensinya sesuai dengan perawat, kemudian kompetensi sebagai perawat luka, stoma dan inkontinensia, dan juga nanti untuk obat-obatannya tergantung nih mau kemana, apakah dokter umum, apakah memang sudah ke spesialis ya atau spesialisnya penyakit dalam atau bedah vaskuler gitu ya Bu ya. Jadi memang semua sudah dikerjakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi multidisiplinnya terasa, termasuk ya paliatif dan perawatan jiwa juga ada ya Bu ya. Ya betul. Jadi jiwa, ya. Sangat kompleks ya. Jadi sangat-sangat pelayanan yang seperti inilah yang dibangun oleh
keperawatan di bidang perawatan luka, stoma, inkontinensia dan paliatif ya. Oke, berikutnya Bu Ana, ada pertanyaan lagi nih Bu yang masuk nih, yang menanyakan bahwa apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan perawatan ke pasien selain yang Ibu jelaskan lagi tadi, ada nggak Bu? Terutama tadi nih ketidakpatuhan mungkin, atau ada yang lain yang mau dijelaskan? Memang kita betul-betul apa yang kita pelajari pada saat kita sekolah gitu ya, itu memang perlu diaplikasikan nyata ya dalam prakteknya ke pasien. Jadi waktu itu kita kan mengingat bahwa kita harus memperhatikan pasien itu aspek biososio, psiko gitu ya, spiritual gitu ya, semuanya gitu. Jadi ketika kita memberikan layanan ke pasien, betul kita harus mengkaji kondisi fisik secara menyeluruh, ya, karena mungkin ada banyak isu sistemik yang bisa mempengaruhi proses perbaikan luka, ya, penyembuhan luka. Kemudian bukan hanya fisik tapi juga tadi psikososial, gitu ya, memahami siapa pasien ini, bagaimana latar belakangnya, apa nilai-nilai atau prinsip yang dia pegang, gitu ya. Kemudian juga bukan hanya pasien tapi keluarganya, karena keluarga kan mempengaruhi pasien dalam mengambil keputusan, ya, dalam kepatuhan dan lain-lain, gitu. Jadi sewaktu kita memahami mereka, kita mungkin jadi tahu hal-hal apa yang bisa kita kuatkan dari mereka supaya mereka bisa terlibat aktif dalam perawatan buat mereka sendiri, gitu ya. Misalnya kalau memang ternyata ada satu dua anggota keluarga yang masih usia produktif, paham teknologi, lalu kita bisa mengajarkan tentang proses perawatan luka dan lain-lain, gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Artinya kita perlu betul memahami klien kita, baik pasien dan juga keluarga gitu. Nah, nutrisi, tadi ngomong nutrisi memang itu juga penting dan itu faktor yang mempengaruhi ya Bu Ruran. Kita tahu ya kalau HB rendah, albumin rendah ya, walaupun kita berusaha dengan berbagai teknik yang sudah baik, tapi tetap aja kurang atau sulit untuk ada jaringan granulasi epitelisasi gitu ya, jaringan baru yang tumbuh gitu. Jadi nutrisi juga dalam diskusi kami briefing pasien gitu ya, kami selalu juga concern tentang itu gitu. Bahkan juga melibatkan ahli gizi ya untuk memberikan edukasi konseling gizi kepada pasien dan keluarga gitu. Jadi intinya betul-betul memberikan layanan yang menyeluruh ya, yang komprehensif, yang holistik gitu. Bukan hanya satu isu yang ditangani. Mungkin itu. Iya, wah lengkap banget nih Bu. Kita tadi udah bahas dari stafnya Ibu ya, udah lengkap nih kompetensinya. Kemudian kasusnya bervariasi. Kemudian tujuannya nanti targetnya adalah pelayanannya ya, dari preventif tadi dengan screening kaki ya, dan juga screening kejiwaan juga ada, untuk paliatif juga screeningnya ada, jadi semuanya lengkap. Kemudian itu nanti sampai dengan rehabilitasi, semuanya sudah lengkap. Kemudian tadi multidisiplinnya sampai dengan para dokter, kemudian itu juga pastinya tadi ada paliatif, jiwa ya, kemudian nutrisi juga ahli gizinya ada. Waduh, lengkap banget ya Bu ya. Dan yang berikutnya adalah saya pengen tahu nih Bu, kalau untuk artinya gini, tadi kan udah kompetensinya di bidang perawatan luka, stoma dan inkontinensia. Ada nggak balutan-balutan khusus pastinya yang Ibu pakai di situ yang spesial untuk di care center sendiri ya? Artinya gini, kalau perawatan luka modern, bagi mungkin sahabat di sini ada yang praktisi luka, mereka juga menggunakan balutan-balutan modern. Nah, kalau di care center sendiri, Ibu Ana, apa aja nih Bu yang sekarang yang Ibu gunakan? Karena saya juga udah lama nih nggak lihat-lihat nih ya. Jadi untuk di care center sendiri sudah apa aja nih Bu jenis-jenis balutan yang Ibu gunakan, dan unggulannya misalnya, ataukah yang paling sering digunakan per kasus juga nggak masalah, tapi saya pengen tahu nih Ibu gunakannya apa dulu nih di care center saat ini. Ya, jadi care center ini kan sebagai trendsetter sebenarnya ya, pusat edukasi ya dengan program internasional gitu ya, dan juga pusat kita juga mengembangkan riset gitu ya. Jadi kita terbuka untuk beragam produk gitu ya, karena pastinya students yang belajar di sini juga harus melihat
efektivitas dari setiap produk begitu ya, membandingkan sendiri begitu. Walaupun memang kita punya produk unggulan yaitu Metcofazin gitu ya, dan juga produk-produk dari Unicell gitu ya, seperti Algel gitu ya. Kenapa? Karena memang kita sudah melihat di banyak kasus penggunaan produk itu efektif begitu untuk proses autolisis gitu ya, untuk wound preparation gitu. Dan juga kalau dari segi cost gitu ya, dari segi harga itu cukup economical ya, tidak memberatkan sekali pasien dan keluarga ya, kalau misalnya kita bandingkan gitu dengan berbagai produk gitu. Jadi kita memilih produk yang memang satu cost efektif, kemudian juga bisa betul-betul efektif untuk proses penyembuhan luka. Tapi sekali lagi karena tadi kita adalah pusat edukasi, riset dan lain-lain, maka kita juga tetap terbuka dengan produk-produk lain. Begitu, Bu. Ya, Oke, jadi memang pertimbangannya menggunakan balutan, ya setuju Bu ya. Jadi penggunaan balutan karena cost efektif, atau kita mau sampaikan bahwa itu ekonomis gitu ya. Jadi memang karena di lingkungan kita memang mengenalnya balutan itu adanya 1-2 jenis aja ya. Jadi dengan adanya perawatan luka stoma dan inkontinensia bisa mengenal banyak balutan dan aplikasinya lebih banyak Bu ya, jenis balutannya ya. Betul. Jadi dan pertimbangannya adalah cost efektif. Jadi memang gimana caranya supaya benar-benar ekonomis dalam hal artinya lukanya dengan kasus seperti ini menggunakan balutan yang seperti ini, hasilnya seperti apa gitu. Jadi bukan cuman harganya murah lalu hasilnya lama sembuhnya, kemudian itu lama proses perbaikannya, jadi nggak ekonomis juga ya Bu ya. Betul, jadi pertimbangan ekonomisnya harus sampai sesuai dengan target penyembuhan luka ya Bu ya. Jadi ada target untuk penyembuhan luka juga ya Bu ya. Jadi masih menggunakan winner scale ya Bu pastinya? Masih menggunakan, selalu kita pakai ya. Ya, jadi winner scale nanti akan menentukan berapa lama lukanya sembuh dengan balutan itu, apakah bisa mencapai target yang diinginkan gitu ya. Betul, jadi kita selalu evaluasi, winner scale pun dievaluasi secara berkala, kemudian balutan juga dipantau gitu ya, apakah memang tadi ya sesuai dengan yang kita harapkan dari rentang waktu penyembuhan itu. Iya Bu. Jadi memang kenapa penting tadi dan banyak kasus yang dengan menggunakan Algel atau Metcofazin, Algel dari Unicell dan banyak macam ya Bu ya. Berarti udah berapa macam tuh? Kalau Algel kalsium alginat, Amorgel, kemudian ya, itu ada banyak, ada Potacell ya. Iya, Fibercell ya. Jadi memang banyak. Kemudian Metcofazin juga variannya banyak yang bisa digunakan untuk perawatan luka dan juga untuk pencegahan di food spa ya Bu ya. Ya. Juga digunakan. Ya, jadi memang cukup banyak variannya yang bisa digunakan sehingga memang sangat mendukung dan menolong pasien di WooCare Center untuk bisa lebih cepat sembuh ya Bu ya. 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 Oke, ya Bu Ana. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang masuk nih Bu. Kalau tadi Ibu sudah menyampaikan tentang Metcofazin, ya, apa saja Bu ya manfaatnya yang didapatkan dari penggunaan produk Metcofazin di WooCare Center? Ini lebih spesifik lagi nih. Kalau untuk Metcofazin sendiri, apa saja manfaat yang sudah dirasakan ya, atau didapatkan dengan penggunaannya, aplikasinya? Iya. Ya ini saya bisa banyak cerita ya sebenarnya tentang kasus-kasus pasien menggunakan Medco reguler dan Medco Red gitu ya, yang saya lihat perbaikan lukanya. Jadi banyak pasien dengan Medco yang menggunakan Medco reguler, itu proses autolisisnya bisa terjadi dengan sangat baik gitu. Jadi mungkin minggu ini dipakai, kemudian besoknya saya bisa lihat gitu ya bahwa sudah banyak yang terautolysis jaringan matinya selafnya gitu ya, ataupun yang nekrotik gitu. Kemudian juga di Metcofazin Red juga sangat membantu. Jadi ketika sudah merah itu banyak pasien juga yang cepat sekali ya revitalisasinya terjadi. Bahkan saya pernah melihat itu juga di kasus pasien kanker, luka kanker yang saya awalnya dengan tim merasa mungkin tidak terlalu berharap ya bisa granulasi epitelisasi gitu ya. Tapi ternyata ketika dipakaikan gitu Metcofazin
oh ternyata kami surprise gitu bahwa bisa sangat kecil sampai walaupun akhirnya pasiennya meninggal, tapi lukanya sangat baik, dirawat dengan baik dan bisa mengecil gitu. Ya, itu banyak cerita kalau mau diceritakan gitu ya. Kemudian juga yang baru ini juga mau ada dikeluarkan metofascin silver ya, yang selain membantu Ya. hemolisis juga sebagai antibakterial gitu ya. Saya yakin juga ini pasti sudah diteliti ya, dan ketika dikeluarkan saya udah nggak sabar ini ya melihat nanti ketika aplikasi di pasien di WUKER ya. Iya Bu, uh, ditunggu ya Bu ya untuk metofascin silvernya ya. Jadi bahkan kita bisa berkolaborasi bareng Bu nanti untuk dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada nanti yang akan menggunakan metofascin silver ya bareng WUKER Center, kita bisa penelitian bareng ya Bu Ana Ya. untuk aplikasi ini, bisa berkolaborasi di beberapa tempat ya Bu nanti dengan proses penelitian yang variasi di tempat A, B, C gitu ya dengan kriteria yang sudah ditentukan pastinya. Wah luar biasa Bu. Jadi kasus kanker ya paliatif artinya gimana Bu? Ya, satu lagi juga mungkin juga baik untuk diketahui gitu ya bahwa kadang-kadang ada pasien yang datang ke WUKER itu memang ada isu dengan biaya gitu ya, tidak mampu untuk membiayai. Jadi Medcofazin juga memberikan donasi produk ya untuk pasien-pasien dengan kondisi-kondisi itu, dan itu sangat membantu gitu ya. Saya sendiri pernah terlibat langsung dalam pelayanan dalam pasien yang memiliki HIV, kemudian dia banyak sekali luka di kaki gitu ya, PPI gitu ya, menjadi luka kronik, dan luar biasa gitu donasi produk yang diberikan untuk merawat pasien itu, dan sangat membantu ya, sangat membantu proses perawatan lukanya. Jadi luar biasa ini sih. Terima kasih. Ya, sama-sama ya Ibu Ana. Ya, kita punya satu pengembangan di bidang itu sehingga memang semakin banyak yang merasakan, karena kalau tanpa produk itu juga benar-benar bisa diaplikasikan kepada orang yang tidak mampu juga ya kan, artinya orang yang mampu bisa merasakan, tapi juga yang tidak mampu diharapkan bisa merasakan juga bagaimana perawatan luka. Jadi nggak mampu terus perawatannya kembali lagi ke konvensional ya dengan apa adanya gitu. Jadi lukanya ya kembali kronis ya. Jadi terima kasih juga Bu Ana telah menyalurkan ke para pasien-pasien yang tepat sasaran ya, yang tidak mampu, sehingga produk tersebut juga bisa dirasakan manfaatnya ya. Kembali lagi dimerasakan manfaatnya untuk seluruh Indonesia ya, termasuk yang sudah dilakukan oleh Ibu Ana dan teman-teman di WUKER Center ya. Oke Ibu Ana, banyak banget yang sudah kita bahas ini, tapi masih ada nih pertanyaan Bu ya. Yang menanyakan nih Bu, seberapa besar kepuasan pasien luka yang melakukan perawatan di WUKER Center? Wah ini sepertinya apa namanya Bu Ana, pengen lihat nih, jangan-jangan udah mau berkunjung. Jadi jadi udah mau tahu dulu seberapa besar sih kepuasannya gitu ya. Kalau begini-begini boleh deh jadi perbandingan gitu kan. Bisa dilihat di website WUKER Center ya kan. Nanti bisa lihat WUKER Center itu titiknya ada di mana. Kemudian seberapa besar Bu kepuasan yang selama ini yang dirasakan oleh para pasien yang datang ke pelayanan di WUKER Center? Ya ini ketepatan nih ya, good timing ya pertanyaannya, karena memang kita baru memperbaharui lagi gitu ya, artinya baru melakukan wawancara untuk melihat kembali yang terbaru datanya tentang kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan di WUKER Center itu baru-baru ini. Dan dari wawancara itu saya bisa bilang ya semua pasien yang menyatakan itu merasa puas dengan layanan WUKER, karena dan kenapa puas itu karena pelayanannya yang ramah gitu ya, yang tidak arogan, tidak membuat mereka merasa kecil sebagai pasien ya, kemudian juga sabar, kemudian yang dihargai juga adalah informasi yang disampaikan itu bisa dimengerti, kemudian ada tidak hanya pada tatap muka tapi juga WhatsApp gitu, menggunakan WhatsApp itu juga dihargai gitu, artinya kita berusaha menjangkau pasien seintens mungkin gitu. Dan kita amati juga banyak pasien itu datang ke WUKER karena mendapat informasi dari ex-pasien
gitu ya. Jadi Oh, pasien ya yang sudah sembuh merasakan manfaat ya, merasa puas gitu, kemudian mengajak atau memberitahu ke orang lain bahwa di Care Center ada pelayanan luka yang bisa memuaskan ya, yang bisa membantu kondisi luka mereka gitu. Jadi saya cukup bangga gitu dengan hal tersebut gitu ya. Kemudian juga um, kami juga tapi tidak puas kemudian berhenti gitu ya di sini. Kami selalu juga mengembangkan mengembangkan tim dengan informasi-informasi terkini tentang perawatan luka, tentang penggunaan teknologi dalam perawatan luka gitu ya, supaya semakin baik ke depannya gitu kan. wah, luar biasa. Selamat ya Bu ya untuk pencapaiannya saat ini, karena memang yang bisa menilai kita adalah salah satunya adalah pasien yang menerima pelayanan kita, dan itu tidak bisa dimanipulasi ya, karena mereka akan bisa merasakan, apalagi perawatan luka ini menyentuh langsung ya Bu ya, bukan hanya sekedar bicara konsultasi, tapi benar-benar sentuhan dari perawatnya ya, yang melakukan perawatan luka juga dirasakan ya. Jadi benar-benar tangan yang menyentuh dengan kasar atau dengan lembut itu bisa terasa ya. Mudah-mudahan bisa terus berjalan seperti itu Bu ya. Jadi kepuasan pasiennya akan semakin meningkat. Ya. Oke, terakhir nih Bu. Ya. Masih banyak tapi saya potong-potong nih terakhir ya. Bu Ana juga masih banyak yang harus dikerjakan juga dan banyak hal yang harus didiskusikan dengan tim yang lainnya. Terakhir ya Bu ya, satu lagi. Apa saja kiat sukses dari Ibu dalam memberikan pelayanan perawatan luka yang prima tadi, termasuk bisa memberikan pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh tadi tuh hasil-hasil kepuasan pasiennya. Jadi mungkin jawaban dari pertanyaan ini sepertinya mungkin merangkum ya yang tadi informasi-informasi yang sudah saya ngomong sebelumnya gitu ya. Jadi yang saya pikir yang pertama adalah tadi seperti yang Bu Ruran bilang, kita sebagai perawat ya melakukan perawatan luka, kita perlu menyentuh pasien ya, bukan hanya menyentuh lukanya tapi menyentuh pasien sebagai seorang individu gitu ya. Menunjukkan caring, kepedulian kepada pasien dan juga keluarganya gitu, dengan betul-betul mengkaji tadi aspek fisik, aspek psikologi, sosial, spiritual pasien dan keluarga agar layanan kita menjadi patient and family centered care gitu ya. Mungkin itu. Kemudian yang berikutnya, kita memang perlu tadi menjalin kerjasama lintas disiplin ya, lintas institusi gitu ya, lintas tingkat ya, untuk memastikan pasien mendapat asuhan yang menyeluruh gitu. Jadi tadi masalah gizinya, masalah kondisi infeksinya mungkin ya, atau masalah mentalnya gitu ya, itu semua bisa di pelayanan untuk isu-isu semua itu bisa diberikan untuk pasien, dan kita juga dari sisi luka bisa semakin jadi melengkapi gitu ya layanan perawatan luka yang kita berikan ya, sehingga bisa mempercepat proses penyembuhannya gitu. Kemudian yang berikutnya, sebagai praktisi perawat luka, kita pastinya harus memastikan kita memahami kondisi luka pasien dan memilih produk yang tepat ya, sesuai dengan kondisi lukanya, dan juga tadi mempertimbangkan cost efektif gitu ya, supaya pasien tidak mengalami isu finansial ya setelah lukanya membaik gitu ya, kemudian ada isu-isu yang lain gitu ya, tapi semuanya kita perhatikan gitu. Dan juga pastikan kita selalu terupdate dengan informasi terbaru tentang perawatan luka, tentang teknologi dalam perawatan luka gitu ya, penelitian-penelitian gitu, supaya sekali lagi kita memberikan yang terbaik gitu untuk pasien dan keluarga. Mungkin itu Bu Ruren. Oke, kunci terakhir yang ditambahkan lagi oleh Bu Ana, jadi sesuai dengan alur semuanya. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu update gitu ya Bu Ana ya. Jadi semua sudah dikerjakan harus diupdate, baik itu melalui penelitian, diskusi, kemudian itu juga jurnal-jurnal gitu ya Bu Ana. Jadi menghubungkan antara teori yang didapat dengan yang ada di lapangan. Nggak semua ada yang diceritakan, dilakukan pasiennya suka apa enggak gitu ya Bu. Jadi
sangat kompleks nih Bu. Jadi kiat-kiatnya terima kasih banyak Bu Ana untuk kiat-kiatnya yang sangat benar-benar membuat kita semakin kaya, dan harapannya ini akan semakin menjadi tambahan trik-trik yang akan bisa dilakukan baik para praktisi luka dan juga masyarakat, karena sekarang masyarakat juga nggak diam aja ya dengan teknologi yang canggih saat ini, juga semuanya pada pengen tahu tuh. Jadi istilah-istilah medis juga apa sih itu, tinggal googling aja, nyari, oh itu maksudnya gitu. Semakin Jadi pintar ya. semakin pintar, dan memang beberapa tahun yang lalu sih emang udah ya dari handphone cari ini itu, tapi sekarang lebih dahsyat lagi ya, mau buka di mana aja bisa gitu. Jadi apalagi di masa pandemik semuanya ya melalui online, jadi semakin banyak yang ingin diketahui dari setiap kasus bahkan yang dihadapi setiap hari. Jadi memang selalu update ini yang akan membuat kita semakin meningkatkan kualitas kita baik sebagai seorang individu dan juga sebagai praktisi di pelayanan kesehatan. Baik Bu Ana, itu saja untuk diskusi kita pada saat ini. Saya terima kasih banyak Bu Ana. Ya, terima kasih juga mau diundang ya Bu Ana untuk bisa bicara. Ini bicaranya sedikit sedikit tapi dalam banget gitu ya. Dan bagi sahabat sekalian yang menyukai topik kita saat ini, silakan di like, kemudian boleh share ke teman-teman dan keluarganya dan kepada siapapun juga yang membutuhkan. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi berikutnya yang update, jangan lupa di subscribe supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan ilmu-ilmu lainnya yang akan kita bincang-bincang lagi berikutnya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bu Ana. Sampai jumpa Bu Ana.